dapat beraksi pada beberapa sel, ya. Jadi misalnya interleukin 4 ini bisa bekerja di B cell, ya, memicu pelepasan antibodi misalnya, bisa ke proliferasi, ya, ke mast cell dan sebagainya. Ya, jadi ada sifatnya pleiotropik, satu sitokin bisa bekerja pada beberapa sel. Kemudian yang kedua adalah redundant. Redundant itu berarti multiple sitokin dapat bekerja pada satu jenis sel. Jadi ini ada sekian macam sitokin bekerja hanya satu sel. Sinergistik berarti dia menghasilkan produk atau efek yang sinergis. Sebaliknya adalah antagonistik. Jadi memang cukup kompleks ya mengenai sistem imun itu. Nah, mungkin ini sekedar pengetahuan, tidak harus dihafalkan, nggak muncul ya di dalam proses ya. Ya, tapi ini adalah sebagai gambaran aja betapa cukup kompleksnya suatu sitokin dan fungsinya. Saya ambilkan satu contoh aja, ya tadi yang di paling atas lah katakanlah interleukin 1. Dia banyak dihasilkan oleh makrofag misalnya dan monosit. Fungsinya adalah proinflamasi, proliferation, apoptosis, dan differentiation. Tapi sekali lagi ya kadang-kadang satu macam sitokin bisa bekerja di beberapa sel, sehingga bisa menghasilkan juga beberapa efek. Nah, kaitannya apa? Kaitannya adalah ketika kita mengembangkan atau mencari suatu agent immunomodulator. Nah, di sini herbal merupakan salah satu sumber agen imunomodulator. Dan kalau kita lihat sebetulnya banyak sekali sebetulnya studi-studi terkait dengan imunomodulator ini dengan berbagai mekanismenya. Hanya sebagian besar yang sudah diteliti ini adalah dalam studi in vitro maupun studi preklinik ya. Jadi masih sedikit sih sebetulnya yang melakukan studi secara klinis ya. Jadi misalnya ini saya ambilkan dari satu sumber, nanti teman-teman juga bisa mengambil sumbernya. Misalnya katakanlah dari jenis alkaloid ini ada macam-macam. Ada berberin, dari sumbernya ini adalah Coptis sinensis misalnya. Dia mendownregulasi T helper cell cytokine. Ya, misalnya dia akan menurunkan level dari TNF alpha, interleukin 2 dan juga interleukin 4 ya, produksi interleukin 4 ya. Itu contoh aja, kalau kita lihat banyak sekali. Jadi masing-masing satu herbal aja mungkin akan bisa memberikan beberapa efek begitu ya, karena dalam satu herbal itu juga kan ada beberapa komponen kimia atau fitokimia, sehingga ada kemungkinan dia juga memiliki beberapa efek ya, tidak hanya satu macam efek saja. Nah, tetapi sekali lagi sebagian besar uji-uji yang dilakukan seperti ini adalah uji secara preklinik. Tepatnya lagi adalah in vitro, karena untuk mengukur sitokin dan sebagainya itu karena sangat kecil ya, biasanya kan ini lebih ke mekanisme, biasanya lebih ke seluler, jadi biasanya kita menggunakan kultur sel tertentu begitu. Ya, ini contoh-contoh aja beberapa herbal sebagai agen imunomodulator. Ya, saya tidak akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana yang di Indonesia nih. Ya, saya akan fokus kepada 4 saja herbal asli Indonesia yang memiliki atau dia dilaporkan bisa juga sebagai imunomodulator. Yang pertama adalah jahe merah, kemudian sambiloto, kemudian meniran, dan yang terakhir adalah daun sembung. Ya, nah mungkin kalau jahe merah saya kira teman-teman sudah sangat familiar ya, di dapur juga ada. Tapi ternyata jahe merah ini memang sering digunakan secara empirik untuk meningkatkan kesehatan. Ya, di Jawa terutama ya mungkin sering kita minum jahe dan sebagainya. Jadi negara-negara Asia sering menggunakan jahe merah sebagai minuman kesehatan, di mana isi dari jahe itu major komponennya adalah ada gingerol, ada sogaol, ada paradol begitu. Dan tapi nggak cuma ini sebetulnya ya, tapi yang paling besar jumlahnya dan juga yang ada aktivitasnya. Sebagian besar uji klinik untuk jahe ini lebih banyak dilakukan pada untuk mual dan muntah, jadi anti-emetik ya, kemudian untuk nyeri, kemudian migrain, namun juga ada untuk anti radang ya, tapi dalam hal ini uji klinik yang sudah dilakukan adalah untuk radang osteoartritis. Ya, sedangkan untuk sistem imun juga sudah banyak informasinya, tetapi kebanyakan dikombinasi dengan bahan herbal yang lain. Kalau kita coba sorotin, ini reviewnya dari randomized control trial untuk ginger. Nah, kalau kita lihat daftarnya cukup panjang sebetulnya untuk uji prekliniknya. Ya, jadi kalau kita mencoba mengkompilasi, ini saya ambilkan dari sebuah sumber, maka isi dari ginger sendiri kan tadi macam-macam nih, ada gingerol, kemudian ada paradol, sogaol, yang itu ketika dikompilasi dari berbagai
studi-studi, maka terlihatlah ada beberapa macam efek ya. Nah, di sini beberapa literatur menyatakan mengaktifkan makrofag, memproliferasi limfosit, memulihkan respon imun humoral, meningkatkan respon interferon, menekan peradangan melalui penurunan aktivitas sitokin dan kemokin proinflamasi seperti interleukin 1, 6, dan TNF-alfa. Jadi kebanyakan dia sifatnya lebih kepada anti radang begitu ya, menekan peradangan, dan juga dia bisa untuk mensekresi interferon untuk melawan infeksi virus juga. Ini beberapa literatur menyebutkan seperti itu. Kemudian bagaimana dengan Phyllanthus niruri atau meniran, ini juga banyak dijumpai di Indonesia, dan pharmacological activity dari meniran ini juga macam-macam dalam laporan ya. Nah, di sini saya ambilkan dari sebuah sumber, dan di sini salah satunya memang adalah antioksidan dan imunomodulator. Nah, ini antioksidan sama imunomodulator ini memang sering dikaitkan juga, sering bersamaan karena antioksidan juga relate dengan efek ke arah sistem imun. Adapun zat aktifnya atau senyawa aktif yang utama dari meniran adalah filantin dan hipofilantin ya. Di samping itu memang ada efek-efek lain. Nah, beberapa uji preklinik yang sudah dilakukan itu adalah meningkatkan respon imun seluler dan humoral, kemudian bisa memicu mitogenik dan limfosit makrofag pada hewan uji. Kemudian juga meningkatkan ekspresi dari CD69, memicu proliferasi limfosit. Nah, kalau seperti ini lebih kepada meningkatkan sistem imun, karena meningkatkan proliferasi limfosit, kita tahu tadi limfosit dibutuhkan untuk sistem imun humoral tadi, ya, sehingga ini lebih kepada imunostimulan, ya. Uji klinik yang sudah dilakukan, ini yang kita lihat dari literatur adalah pada pasien TB, di mana ini juga ternyata cukup mengeradikasi dari Mycobacterium TB. Ya, jadi untuk pasien COVID belum ada ya, karena memang barusan ya penyakitnya. Ya, jadi uji yang sudah pernah dilakukan ternyata ini bisa juga meningkatkan sistem imun pada pasien-pasien yang TB yang cukup imunokompromis ya. Jadi karena penyakitnya kronis dan cukup lama. Nah, jadi kalau untuk niruri ini, meniran ini cenderung ke arah imunostimulan. Bagaimana dengan sambiloto? Sambiloto juga memiliki banyak komponen kimia dan efeknya dia menurunkan produksi mediator proinflamasi, juga meningkatkan potensi sitotoksik limfosit terhadap patogen khususnya virus. Nah, ini juga bisa berefek semacam kayak antivirus juga nih kalau sambiloto ini ya, secara in vitro, dan juga memiliki efek ke arah antiinflamasi begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan sembung? Sembung juga dipakai banyak di TCM maupun di negara-negara Asia yang lain. Ya, TCM itu di China. Ini banyak dipakai untuk berbagai macam juga. Nah, di Indonesia digunakan untuk demam, ada menurunkan kadar gula dan nyeri rematik dan sebagainya. Tetapi juga literatur menyebutkan banyak yang menyebutkan dia memiliki efek antioksidan dan juga efek antiinflamasi. Adapun senyawa kandungan utamanya adalah borneol, limonen, sineol ini. Ya. Jadi ini adalah sembung. Nah, untuk obat herbal Indonesia sendiri, saya kira teman-teman sudah paham ya, ada jamu, OHT, dan fitofarmaka. Pada kesempatan ini, nanti mungkin setelah ini akan disampaikan bagaimana uji klinik dari kombinasi dari obat-obat tersebut. Adapun untuk pedoman uji klinik sudah diterbitkan juga oleh Badan POM ya, seperti ini. Mungkin saya akan skip saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih kombinasi herbal imunomodulator yang baik? Tadi kan ada beberapa macam tuh. Nah, mengkombinasi herbal yang bersifat imunomodulator saya kira merupakan strategi yang baik. Karena masing-masing herbal tadi memiliki mekanisme berbeda dalam sistem imun dengan target seluler yang berbeda. Tadi kan saya sebutkan ya bahwa sistem imun cukup kompleks ya, macam-macam gitu. Nah, efek imunomodulasi juga dipengaruhi oleh dosis yang digunakan serta macam herbal yang dikombinasikan. Nah, di dalam pandemi COVID ini, termasuk pada saat era new normal ini, tentunya diperlukan kombinasi herbal imunomodulator yang tepat, yang bisa meningkatkan sistem imun, ya baik humoral maupun seluler, namun juga memiliki efek antiinflamasi pada level tertentu, ya. Nah, khasiat ini bisa dicapai dengan mengkombinasi beberapa herbal dengan takaran tertentu. Nah,
Kemudian untuk memastikan, karena tadi semuanya adalah berdasarkan uji klinik, berdasarkan uji preklinik, tentu diperlukan uji untuk memastikan lagi efektivitasnya, sehingga akan lebih baik jika dilakukan juga uji klinik untuk memastikan atau mendukung evidence-nya.